dari saya. Kembali kita bertemu pada tayangan video yang membahas mengenai materi SMP Kurikulum 13 kelas 9 bab 1 Sistem Reproduksi pada Manusia. Pada tayangan video yang lalu, kita sudah masuk ke sesi pertama yang membahas mengenai pembelahan sel. Kali ini kita masuk ke sesi kedua yang membahas struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, meliputi alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan, spermatogenesis, dan oogenesis. Materi ini sifatnya ilmiah. Jadi, mari kita sikapi, mari kita lihat, mari kita dengar secara ilmiah. Baik, kita masuk sesi bagian yang pertama, alat reproduksi laki-laki. Kita akan lihat tayangan gambar. Kita lihat gambar penis. Penis ini bagian luar dari organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin atau saluran kencing dan juga sebagai saluran sperma. Berikut skrotum. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Jadi itu makanya bahwa skrotum itu berada pada luar tubuh, bukan di dalam tubuh. Jadi kalau suhu dingin, skrotum itu akan mengkerut, mendekat ke tubuh supaya suhunya tetap stabil. Tapi kalau pada cuaca yang panas, skrotum ini akan mengendur, artinya menjauh dari tubuh supaya tetap suhunya stabil. Gambar berikut, testis. Testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Testis ini berfungsi memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Satu-satunya hormon pada laki-laki yaitu testosteron. Berikut, epididymis. Saluran yang keluar dari testis, perhatikan, yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kira-kira 4 cm. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan juga sebagai tempat pematangan sperma. Yang berikut, vas deferens atau saluran sperma, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, di mana vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang berikut, uretra. Uretra ini saluran yang terdapat di dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Berikut, kita lihat kelenjar vesicula seminalis. Vesicula itu artinya kantong. Bagian yang berbentuk seperti kantong, yang kecil, berukuran kira-kira 5 cm, yang terletak di belakang kantong kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kita ke kelenjar, ada 2 kelenjar, kelenjar prostat dan kelenjar Koper. Ini dia kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kita tahu kalau asam berarti pH-nya di bawah 7. Nah, gambar yang berikut, kelenjar Koper atau Koperi, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar Koper atau Koperi berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Berarti pH-nya di atas 7. Ya, baik. Topik kedua, kita akan masuk ke alat reproduksi pada perempuan. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar dan kita perhatikan.
kita mulai dari ovarium. Ovarium itu struktur berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Ovarium atau indung telur ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Juga dia menghasilkan hormon, estrogen, dan progesteron. Yang berikut, saluran telur yang sering disebut dengan oviduk atau tuba fallopi. Saluran dengan panjang kira-kira 10 cm yang menghubungkan ovarium atau indung telur dengan rahim atau uterus. Yang berikut, infundibulum. Struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi atau oviduk. Kemudian rahim atau uterus. Struktur yang berbentuk seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang berikut, endometrium. Lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh pada saat terjadi menstruasi. Cervix. Struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, ini vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Nah, ini dia fimbriae. Fimbriae sebenarnya bagian daripada infundibulum, di mana strukturnya berjumbai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Nah, kembali kita masuk ke topik ketiga, membahas mengenai spermatogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin laki-laki, yaitu sperma. Pada tayangan yang lalu, pada pembelahan sel, kita sudah membahas mengenai pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang bertujuan menghasilkan sel-sel kelamin. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas dengan gambar. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam testis. Kalau kita potong, kita lihat anatomi dari testis ini, maka di dalamnya ada yang disebut tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran. Sedangkan kata seminiferus itu berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan dari tubulus inilah yang sebenarnya struktur yang akan membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma yang disebut dengan spermatogonium yang sifatnya 2N atau diploid di mana kromosomnya berpasangan mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Meiosis 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N, di mana di sini kromosom tidak berpasangan. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua atau meiosis kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Dan pada akhirnya, spermatid ini akan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuklah 4 sel sperma yang disebut dengan spermatozoa. Jadi di sini spermatozoanya spermatozoa yang sudah matang. Nah, sekarang kita masuk ke topik terakhir yang membahas mengenai oogenesis.
pembentukan sel telur atau ovum. Sama seperti spermatogenesis, terjadi pembelahan secara meiosis, demikian juga halnya pada oogenesis. Pembelahan terjadi secara meiosis. Baik, kita akan lihat lebih jelasnya dengan gambar. Peristiwa oogenesis terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Nah, ini dia gambarnya. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, yang terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis, yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas. Oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir, berarti ketika masih di dalam kandungan atau di dalam uterus. Tahukah kamu bahwa pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum yang disebut dengan sel-sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas. Dan hanya kira-kira 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan, dikeluarkan dari ovarium pada masa menstruasi, yaitu pada perempuan yang sudah memasuki masa pubertas. Kita lihat bahwa di dalam ovarium terdapat folikel, ini dia folikel, yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya, yang disebut dengan folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primar, ini lihat lebih besar lagi. Kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, lebih besar lagi. Dan pada akhirnya menjadi folikel matang yang disebut dengan folikel de Graaff. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, meiosis pertama, membentuk satu oosit sekunder yang bersifat N atau haploid dan satu polosit sifatnya N. Polosit atau badan polar atau sel polar kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, menghasilkan dua polosit atau badan polar. Oosit sekunder selanjutnya mengalami pembelahan meiosis tahap kedua dan membentuk satu ootit sifatnya N dan satu polosit badan polar. Ootit kemudian mengalami diferensiasi, perubahan atau perkembangan, membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur yang disebut tadi dengan oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 polosit. Jadi pada tahap meiosis itu tetap dihasilkan 4 yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya satu sel telur atau ovum. Demikian tayangan video kali ini. Tunggu saya pada sesi ketiga pada bab sistem reproduksi pada manusia. Tetap semangat sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih.